Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Malam. Perjalanan mudik kali itu sebenarnya tidak saya rencanakan untuk dilakukan malam hari. Saya sudah meniatkan dari jauh-jauh hari untuk berangkat pagi agar tidak terburu-buru dan bisa menikmati perjalanan. Tapi, seperti biasa, hidup tidak selalu sesuai rencana. Pekerjaan kantor yang awalnya saya pikir bisa saya selesaikan cepat, ternyata jadi menumpuk. Deadline berubah, revisi menambah daftar kerjaan, dan pada akhirnya saya baru benar-benar bisa meninggalkan meja kerja ketika matahari sudah condong ke barat. Saya ingat betul, jam dinding menunjukkan pukul 5 sore lewat sedikit. Itu pun saya belum mandi, belum packing, belum apa-apa. Dengan tergesa-gesa saya memasukkan baju seadanya ke dalam tas ransel. Mama sudah berkali-kali telepon, memaksa saya untuk menunda keberangkatan sampai besok pagi. Tapi saya keras kepala. Saya pikir jalanan sore hari masih aman dan saya bisa sampai rumah sebelum tengah malam. Kampung saya memang agak jauh dari kota, tapi selama ini tidak pernah ada masalah. Paling cuma jalanan sepi dan beberapa tikungan yang agak gelap, tidak ada apa-apa. Saya pamit dari kos sambil membawa motor tua yang sudah menemani saya bertahun-tahun. Walau suaranya sudah tidak seprima dulu, motor itu selalu bisa diandalkan. Jalanan memang agak padat, tapi tidak separah yang saya kira. Sambil mengendarai motor, saya memikirkan bagaimana Mama pasti masih khawatir. Karena itu, sebelum benar-benar keluar kota, saya berhenti sebentar di minimarket untuk beli air dan mengabari Mama lewat telepon. Saya ingat jelas suara Mama yang agak bergetar. "Raka, kalau sudah mau maghrib, jangan lewat jalan Alas Marinding ya. Lewat jalur kota saja, lebih jauh tidak apa-apa." Saya hanya menjawab enteng. "Iya mah, tenang, masih terang kok." Mama terdiam beberapa detik lalu berkata pelan, "Jangan bohong sama Ibu Rak. Alas Marinding itu bukan jalan biasa. Kamu tahu sendiri, dulu bapakmu." Belum sempat Mama melanjutkan, saya potong pembicaraan dengan berkata bahwa saya harus segera jalan sebelum kemalaman. Dalam hati, saya sebenarnya penasaran dengan apa yang mau Mama sampaikan. Tapi entah kenapa, saya tidak mau mendengarnya saat itu. Saya pikir itu hanya rasa takut orang tua, hanya kekhawatiran berlebihan. Perjalanan keluar kota berjalan lancar, namun ketika saya sampai di perempatan besar tempat jalan memisah ke jalur kota atau jalur alternatif, kemacetan total terjadi. Jalan menuju kota benar-benar tidak bergerak. Ratusan motor berjejer seperti ular panjang, suara klakson mobil bertubi-tubi. Anak-anak kecil menangis di dalam mobil karena kepanasan. Saya sempat berhenti beberapa menit dan menimbang, apakah saya harus ikut jalur utama atau berbelok ke jalur Alas Marinding. Saya buka Google Maps. Jalur utama merah pekat. Estimasi waktu tiba 4 jam 20 menit. Jalur Alas Marinding 1 jam 40 menit. Warna hijau, lancar. Saya menghela napas panjang. Dalam hati saya tahu apa yang harus saya pilih. Tapi pikiran saya berkata lain. Cepat saja, biar cepat sampai. Nggak bakal ada apa-apa. Tanpa pikir panjang, saya belok ke kiri, masuk ke jalur Alas Marinding. Awalnya biasa saja. Jalan masih lumayan terang. Matahari memang sudah turun, tapi langit masih menyisakan sedikit cahaya jingga. Saya masih bisa melihat pepohonan, sawah, dan beberapa rumah penduduk yang jaraknya saling berjauhan. Tidak ada masalah. Saya melaju sedikit lebih kencang agar bisa sampai sebelum gelap. Tapi semakin jauh saya masuk, semakin jarang rumah penduduk terlihat. Jalan jadi lebih sunyi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara manusia, hanya suara serangga yang makin lama makin keras, seperti menyambut kedatangan saya. Di tengah perjalanan, saya melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Cahaya lampunya terlihat redup, tapi cukup untuk membuat saya tertarik berhenti sebentar. Saya pikir lebih baik saya isi air minum dan istirahat sebentar, karena sisa perjalanan pasti makin gelap. Warung itu sederhana, hanya bangunan kayu tua dengan meja kecil di depan. Penjualnya seorang ibu-ibu berkerudung tua dengan wajah agak kusut namun ramah. Ketika saya turun dari motor, dia langsung memandang saya lama. Bukan jenis tatapan menilai, tapi tatapan yang seperti khawatir. "Dek, kamu mau lewat sini malam-malam ya?" tanyanya pelan. Saya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Iya Bu, buru-buru soalnya." Ibu itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Kalau boleh saran, jangan lewat jalur ini setelah maghrib. Sudah banyak yang tersesat." Saya menatapnya bingung. "Tersesat gimana Bu?" Dia tidak langsung menjawab.
hanya memandang jauh ke hutan di belakang warung, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai di sana. Tapi logika saya menolak mengiyakan cerita seperti itu. Saya menganggapnya itu hanya mitos yang biasa diceritakan orang kampung. Saya membayar minum, mengucapkan terima kasih, dan kembali menyalakan motor. Sebelum saya pergi, ibu itu sempat menahan tangan saya. Pegangannya kuat, seperti orang yang takut kehilangan. "Dek, kalau nanti kamu merasa jalannya beda, jangan berhenti ya. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang kamu dengar atau lihat, terus saja jalan. Jangan berhenti." Saya merinding seketika. Tapi saya pura-pura santai. Iya bu, tenang, saya aman kok." Ibu itu hanya memandangi saya tanpa senyum. Dan tatapan itu masih membekas di kepala saya hingga sekarang. Saya melanjutkan perjalanan. Langit semakin gelap. Awan gelap menutupi cahaya terakhir matahari. Lampu motor saya menembus kabut tipis yang tiba-tiba muncul di depan. Udara berubah lebih lembab. Suara angin makin kencang. Lalu, saya melihatnya. Sebuah papan kayu besar di pinggir jalan, setengah tertutup semak-semak. Hurufnya pudar tapi masih bisa dibaca. "Jalan ini tidak boleh dilalui setelah maghrib." Saya menelan ludah. Perasaan aneh mulai muncul dalam diri saya. Tapi saya sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Tidak mungkin saya balik. Saat saya nengok ke langit, matahari sudah benar-benar hilang. Gelap datang lebih cepat dari biasanya. Kabut makin tebal. Pepohonan di kiri kanan seperti bergerak pelan. Saya mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tapi saya terus memaksa diri untuk jalan. Dan dari titik itu, semuanya tidak lagi terasa seperti dunia yang saya kenal. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi tiba-tiba saja, jalan yang saya lalui terasa lebih panjang dari harusnya. Tikungan yang saya lewati seperti berulang. Lampu motor saya berkedip pelan, seperti terganggu oleh sesuatu. Di dalam helm, suara napas saya sendiri terasa terlalu keras. Jantung saya berdetak lebih cepat. Angin malam terasa seperti menyentuh kulit saya dengan jari-jari yang sangat dingin. Jalanan menjadi begitu sepi, sampai saya bisa mendengar suara langkah kaki di dalam hutan, mengikuti setiap gerakan motor saya. Dan untuk pertama kalinya, saya menyesal tidak mendengar peringatan mama, peringatan ibu-ibu tadi, dan peringatan yang tertulis di papan itu. Karena setelah itu, perjalanan saya benar-benar berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Sesuatu yang tidak boleh dilewati manusia setelah gelap. Dan saya sudah berada di dalamnya. Terlambat untuk mundur. Saya tidak tahu kapan tepatnya kabut mulai menutup seluruh jalan. Yang saya tahu, ketika motor saya melaju perlahan menembus udara dingin itu, semuanya berubah begitu cepat. Hutan di kanan dan kiri jalan tidak lagi terlihat seperti hutan. Pohonnya menjulang tinggi, tapi bentuknya seperti memanjang secara tidak wajar. Dahan-dahannya melengkung seperti tulang yang dipaksa membentuk huruf ganjil, dan setiap celah di antaranya seperti mulut gelap yang siap menelan siapa saja. Sejenak saya berusaha mengabaikan rasa merinding yang mulai menguasai tubuh. Saya menegakkan punggung, mengetatkan genggaman pada stang motor dan mencoba bernapas seperti biasa. Tapi jujur, rasanya sangat sulit. Ada sesuatu di udara yang membuat dada terasa berat, seperti sedang berada di ruangan sempit yang dipenuhi asap. Jalanan di depan terlihat lurus, tapi setelah 5 menit, 10 menit, bahkan mungkin lebih, saya sadar bahwa saya masih melihat pohon tumbang yang sama, batu besar yang sama, dan dahan patah yang sama. Saya melihat spion. Kabut masih mengikuti dari belakang, seperti dinding putih yang menghapus apapun yang saya lewati. Saat itu saya mencoba berandai-andai. Mungkin saya capek, mungkin saya tidak fokus, mungkin ini hanya perasaan. Tapi saat sebuah tikungan yang tadi jelas-jelas pernah saya lewati muncul lagi di depan, pikiran saya langsung kacau. Saya menurunkan kecepatan motor, hampir berhenti, tapi suara ibu warung tadi terngiang jelas di kepala saya. "Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang." Saya menggigit bibir, memuatkan diri dan mengambil tikungan itu lagi. Berusaha percaya bahwa setelah tikungan kedua, saya akan keluar dari lingkaran aneh ini. Tapi, dugaan saya salah. Ketika motor saya keluar dari tikungan itu, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri habis-habisan. Ada sosok berdiri
tepat di pinggir jalan. Diam, tidak bergerak. Badannya membelakangi saya, rambutnya panjang, hitam, acak-acakan, pakaiannya lusuh seperti kain bekas yang sudah bertahun-tahun tidak dicuci. Dan tanpa saya sadari, saya sudah memperlambat motor hingga hampir berhenti. "Bu, permisi, ini arah ke jalan besar?" tanya saya lirih. Padahal saya sendiri tidak yakin mengapa saya bertanya. Saya hanya ingin meyakinkan diri bahwa saya masih berada di dunia normal. Perempuan itu tidak menjawab. Tangannya perlahan terangkat. Bukan cepat, bukan pelan, tapi terasa seperti gerakan yang tidak wajar. Seperti sendinya bergerak lebih dari seharusnya. Telapak tangannya menunjuk lurus ke depan. Saya menggigil. Entah mengapa, ada dorongan kuat untuk segera pergi. Saya putar gas, bergerak perlahan melewatinya, tapi begitu motor saya menempuh sekitar 50 meter dari tempatnya berdiri, saya merasakan hawa dingin menggelayut lebih tebal. Dan ketika saya melihat ke depan, perempuan itu berada di depan saya. Sama persis, gerakan tangan yang sama, berdiri di tempat yang sama, rambut menutupi wajahnya sama. Saya langsung mematikan pikiran logis. Saya tancap gas lebih cepat, memutuskan untuk tidak menghiraukan apapun lagi. Namun meskipun motor saya melaju kencang, kabut tetap berada di samping saya. Hutan tetap terlihat seperti dinding gelap yang hidup. Dan perempuan itu kembali muncul di depan saya. Kecepatan motor tidak berpengaruh. Saya seperti bergerak dalam ruang yang sama berulang tanpa ujung. Ketiga kalinya saya melihatnya, saya mulai merasa mual. Rasanya seperti kepala saya ditekan oleh sesuatu yang berat. Nafas semakin pendek, tangan saya berkeringat. Saya nyaris tidak memikirkan apapun selain ini tidak mungkin manusia. Saya memelankan motor sedikit, tapi tidak berhenti. Ketika saya melintas di sampingnya, ada dorongan kuat dalam diri untuk melirik ke arah wajahnya. Penasaran, takut, dan entah kenapa, saya hampir menoleh. Tapi suara lirih mengalun dari arah belakang saya. Bukan suara perempuan, suara laki-laki tua. "Jangan lihat." Saya membeku, badan saya gemetar, tapi saya menatap lurus di depan, memaksa diri tidak memalingkan pandangan. Namun pada saat itu, dari ujung ekor mata saya sempat menangkap sedikit wujud wajah perempuan itu. Bukan sengaja, bukan karena saya menoleh, tapi karena dia bergerak. Rambutnya tersibak oleh angin motor yang melintas. Dan saya melihat sesuatu yang tidak bisa saya lupa. Kulit wajahnya bukan seperti kulit manusia, warnanya pucat, berurat hitam seperti kertas yang diremas lalu diolesi tinta. Matanya bulat putih tanpa kelopak, seperti bola mata yang tidak pernah berkedip. Mulutnya robek panjang dari sudut bibir sampai hampir ke telinga, membentuk senyum mengerikan yang tidak mungkin dimiliki manusia. Saya palingkan wajah secepat mungkin, gas saya tarik sampai mentok. Motor meraung keras, tapi jalan seperti tidak memberi kesempatan untuk kabur. Angin dingin semakin menekan tubuh saya, seperti ada yang berlari di belakang. Langkah kaki cepat, berat, mendekat. Saya bisa mendengar nafasnya. Napas cepat, kasar, tidak beraturan. Sesuatu seperti kuku panjang menorehkan garis tipis di jaket yang saya pakai. Tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk membuat kulit saya panas, terasa seperti tersayat sedikit. Saya ingin menjerit, tapi suara saya tidak keluar. Tangan saya gemetar parah, badan saya terasa ringan seperti mau pingsan. Lalu saya melihatnya. Jalanan di depan mulai berubah. Pohon yang tadinya normal kini mulai membentuk lengkungan besar, seolah-olah akar dan batang sedang melengkung untuk menjadi pintu masuk. Di dalam lengkungan itu gelapnya bukan gelap biasa. Gelapnya seperti rongga besar yang menunggu mangsa. Dan di dalam gelap itu, saya melihat bayangan tinggi. Bukan satu, banyak. Tubuhnya kurus, sangat kurus seperti tulang yang hanya dibalut kulit tipis. Mereka berdiri tidak bergerak, tapi saya bisa merasakan tatapan mereka menembus kulit saya. Saya tahu mereka melihat saya meskipun mereka tidak punya mata. Saya tidak bisa menahan gemetar.
Motor saya goyang sedikit. Jalanan seperti bergetar. Udara dipenuhi suara-suara kecil seperti bisikan yang tidak jelas. Suara yang membuat telinga terasa panas. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya bisa terus melaju. Dan di antara semua suara itu, suara laki-laki tua tadi muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Seolah-olah dia menempel tepat di samping telinga saya. Jangan berhenti, jangan noleh, jangan hiraukan mereka. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya mengikutinya. Dan itulah satu-satunya alasan saya masih hidup sampai sekarang. Karena apa yang mengejar saya malam itu bukanlah sesuatu yang boleh dilihat oleh manusia. Saya tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan pulang kampung yang seharusnya sederhana bisa berubah menjadi pengalaman yang membuat saya meragukan batas antara dunia manusia dan sesuatu yang berada di luar pemahaman kita. Saat motor saya terus melaju, rasanya seperti tubuh saya kehilangan sebagian beratnya. Seakan-akan alam di sekitar sedang menghisap energi yang saya punya. Hawa dingin yang tadi terasa mengganggu, kini berubah menjadi menusuk sampai tulang. Saya mendengar langkah-langkah di belakang saya. Cepat, teratur, dan tidak pernah berhenti. Langkah itu seperti milik seseorang atau sesuatu yang bisa berlari secepat motor saya. Setiap kali saya menambah kecepatan, suara langkah itu ikut menyesuaikan. Saat saya mengurangi kecepatan, langkah itu juga melambat. Saya tidak tahu apa yang mengejar saya, tapi saya tahu jika saya berhenti, apapun itu pasti akan menangkap saya dalam sekejap. Suara laki-laki tua itu, yang entah siapa, kembali berbisik di telinga saya. Suaranya pelan namun sangat jelas. Jangan berhenti. Jangan lihat belakang. Jalan terus sampai kamu melihat cahaya. Saya berusaha mengingat dari mana saya pernah mendengar suara itu. Seperti pernah dekat, pernah akrab, tapi saya tidak bisa mengingat kapan dan siapa yang memilikinya. Suara itu seolah datang dari dalam kepala saya, sekaligus dari luar tubuh saya. Jalan tiba-tiba jadi sangat sempit. Pohon-pohon di kedua sisi seakan bergerak, merapat dan membentuk lorong. Akar-akar menjulur di tanah seperti tangan yang ingin meraih kaki saya. Beberapa di antaranya menembus jalanan aspal, mengangkat sebagian permukaan sampai berlubang. Motor saya hampir tergelincir ketika salah satu roda melewati akar yang licin. Napas saya tercekak. Jika saya jatuh, selesai sudah semuanya. Kabut semakin tebal, udara semakin dingin, bahkan suara mesin motor pun terdengar lebih berat, seperti tercekik oleh sesuatu yang besar. Lampu depan motor saya berkedip-kedip, seolah dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak saya mengerti. Dari kejauhan, saya melihat bayangan-bayangan tinggi yang tadi hanya berdiri diam, kini mulai bergerak. Gerakan mereka lambat, tapi semakin lama semakin mendekat. Tubuh mereka panjang seperti tulang-tulang tanpa sendi. Kulit mereka tampak seperti kain basah yang robek, menggantung dari tulang-tulang itu. Cara mereka berjalan tidak seperti manusia, tidak juga seperti hewan. Mereka bergerak seperti bayangan yang diseret ke depan oleh angin, tanpa suara, tanpa henti. Motor saya bergetar hebat ketika saya menyalip satu dari mereka. Dari sudut mata, saya melihat wajahnya, atau sesuatu yang mirip wajah, melipat, terpecah seperti tanah kering. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya celah hitam di tengah wajahnya yang seperti mulut raksasa. Dari celah itu keluar suara lirih seperti bisikan yang tidak punya bahasa. Bulu kuduk saya berdiri. Saya berusaha mengingat dari mana saya pernah mendengar suara itu. Seperti pernah dekat, pernah akrab, tapi saya tidak bisa mengingat kapan dan siapa yang memilikinya. Suara itu seolah datang dari dalam kepala saya, sekaligus dari luar tubuh saya. Jalan tiba-tiba jadi sangat sempit. Pohon-pohon di kedua sisi seakan bergerak, merapat dan membentuk lorong. Akar-akar menjulur di tanah seperti tangan yang ingin meraih kaki saya. Beberapa di antaranya menembus jalanan aspal, mengangkat sebagian permukaan sampai berlubang. Motor saya hampir tergelincir ketika salah satu roda melewati akar yang licin. Nafas saya tercekak. Jika saya jatuh, selesai sudah semuanya. Kabut semakin tebal, udara semakin dingin, bahkan suara mesin motor pun terdengar lebih berat, seperti tercekik oleh sesuatu yang besar.
Lampu depan motor saya berkedip-kedip seolah dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak saya mengerti. Dari kejauhan, saya melihat bayangan-bayangan tinggi yang tadi hanya berdiri diam, kini mulai bergerak. Gerakan mereka lambat, tapi semakin lama semakin mendekat. Tubuh mereka panjang seperti tulang-tulang tanpa sendi. Kulit mereka tampak seperti kain basah yang robek menggantung dari tulang-tulang itu. Cara mereka berjalan tidak seperti manusia, tidak juga seperti hewan. Mereka bergerak seperti bayangan yang diseret ke depan oleh angin, tanpa suara, tanpa henti. Motor saya bergetar hebat ketika saya menyalip satu dari mereka. Dari sudut mata, saya melihat wajahnya, atau sesuatu yang mirip wajah, melipat, terpecah seperti tanah kering. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya celah hitam di tengah wajahnya yang seperti mulut raksasa. Dari celah itu keluar suara lirih seperti bisikan yang tidak punya bahasa. Bulu kuduk saya berdiri. Saya mencoba fokus ke cahaya yang mungkin akan muncul. Tapi yang saya lihat hanya gelap, kabut, dan bentuk-bentuk aneh yang semakin lama semakin banyak. Saya hampir kehilangan kendali. Sampai akhirnya sebuah cahaya kuning redup muncul jauh di depan. Sangat redup, seperti lampu rumah kecil. Tapi di tengah kegelapan yang menutup seluruh jalan, cahaya itu terlihat seperti harapan terakhir. Suara laki-laki tua itu kembali terdengar. Kali ini sangat tegas. Arahkan motor ke cahaya itu. Jangan belok, jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Saya meremas tang motor sekuat mungkin. Jari-jari saya kaku dan dingin. Saya tancap gas, memaksa motor yang sudah hampir mati itu untuk bergerak secepat mungkin menuju cahaya itu. Di belakang saya, suara langkah berubah menjadi derap. Cepat, banyak, seperti ratusan kaki mengejar saya. Lalu suara lain menyusul, suara napas berat, suara dahan patah, suara laungan panjang yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya tidak berani menoleh. Sesuatu menyentuh bahu saya, dingin, berat, seperti tangan diganjari panjang. Saya hampir terpeleset, tapi suara itu menggelegar di kepala saya. Jangan lihat, jangan lihat. Saya langsung memejamkan mata satu detik, menahan keinginan untuk menoleh, lalu membuka mata kembali, fokus ke cahaya yang semakin dekat. Jalan semakin sempit, motor menghentam akar-akar kecil yang membuat tubuh saya terguncang keras. Tepat ketika saya melewati bagian jalan yang paling gelap, saya mendengar suara seperti ribuan bisikan yang bergabung menjadi satu. Suara itu seperti memanggil nama saya. Raka! Raka! Saya menggigit bibir sampai terasa perih. Tidak boleh terpancing, tidak boleh mendengar. Saya hanya menatap cahaya yang kini semakin besar. Dan kemudian, tanpa peringatan apapun, kabut pecah seperti tirai besar disibak paksa. Udara hangat menerpa wajah saya. Suara jangkrik kembali terdengar. Lampu-lampu rumah kecil muncul di kiri kanan. Motor saya meluncur keluar dari hutan dan hampir menabrak pos ronda tua. Saya menginjak rem sekuat tenaga sampai motor berhenti mendadak. Saya hampir terjatuh dari motor saking kerasnya tubuh saya gemetar. Dua bapak-bapak di pos ronda langsung berdiri dan menghampiri saya. Wajah mereka terkejut melihat kondisi saya. Nafas saya terengah-engah, jaket saya robek di beberapa bagian, jari-jari saya memutih. Sampai juga, Mas. Astagfirullah. Kok keluar dari sana? Tanya salah satu dari mereka dengan suara takut. Saya mencoba menjawab, tapi suara saya gemetar. Saya cuma ikut jalur Google Maps. Saya pikir lebih cepat. Bapak itu menggeleng cepat, wajahnya pucat. Mas, jalan itu sudah ditutup puluhan tahun. Gak ada yang lewat situ lagi. Bahkan warga sini pun gak berani lewat kalau matahari turun. Saya menelan ludah, tenggorokan saya kering. Tapi saya tadi ngeliat orang, Mas, perempuan berdiri di pinggir jalan. Bapak yang satunya langsung menatap saya tajam dengan suaranya bergetar. Mas, masuknya jam berapa? Saya menatap jam di motor. Jarum jam menunjukkan jam 6:59 menit. Habis maghrib, Pak. Sekitar setengah jam lalu. Bapak itu memejamkan mata lalu berkata pelan, sangat pelan. Mas, kalau kamu lihat perempuan berdiri di sana setelah maghrib, itu bukan manusia. Mereka itu penjemput. Yang salah jalan biasanya nggak kembali.
Saya hanya terdiam. Diam lama. Angin malam berhembus pelan, tapi tubuh saya tetap dingin seperti batu. Suara langkah-langkah, bisikan-bisikan, bayangan-bayangan yang mengikuti saya di dalam hutan, semua itu masih jelas di ingatan saya. Tapi ada satu hal yang paling membuat saya tidak bisa tidur sampai sekarang. Ketika saya duduk di pos ronda untuk menenangkan diri, saya mendengar suara pelan di belakang telinga saya. Suara yang sama seperti di dalam hutan. Suara laki-laki tua itu. Sudah kubilangkan, jangan lihat belakang. Dan saya bersumpah, malam itu tidak ada siapapun berdiri di belakang saya. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.